Video kali ini, kita akan menyimak lebih dalam, tentang perkiraan para ahli tahun 2025, akan menjadi tahun ekspansi besar bagi BRICS, dan hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dan China, hingga terbakarnya Los Angeles. Para ahli memperkirakan tahun 2025, akan menjadi tahun ekspansi besar bagi BRICS, dengan sebagian besar ekonomi yang tumbuh cepat bergabung dengan aliansi ini sekarang. Baru minggu pertama tahun 2025, Rusia telah melaporkan bahwa sekitar 23 negara sedang mengantri untuk bergabung dengan BRICS, yang menunjukkan minat untuk menjadi anggota penuh. Dalam hal ini Indonesia telah menjadi negara pertama yang secara resmi menjadi anggota penuh BRICS pada tahun 2025 ini, yang memicu reaksi berantai. Tetapi bagaimana itu bisa terjadi? Keuntungan apa yang akan didapat Indonesia sebagai anggota penuh baru? Dan apa saja 23 negara yang bergabung dengan BRICS pada tahun 2025, terutama bagaimana dengan BRICS yang menjadi lebih kuat, dan lebih besar dalam tujuannya untuk dolarisasi, dengan Donald Trump yang mengancam akan mengenakan tarif 100%. Dalam video ini mari kita cari tahu, bagaimana BRICS siap memberikan guncangan besar ke Barat pada tahun 2025. Pada tanggal 1 Januari tahun 2025, BRICS memulai babak yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarahnya. Blok tersebut sudah mewakili 45% dari populasi dunia, dan sekitar 37% dari PDB global. Secara resmi mengumumkan perluasan pada tahun 2025, tanggung jawab ini diberikan kepada Brazil yang telah mengasumsikan presidensi tahun ini, memberikan kabar baik pertama di tahun ini. Brazil menerima Indonesia sebagai anggota barunya, mengisyaratkan bahwa anggota baru tersebut tidak hanya berasal dari Amerika Latin, tetapi juga Asia serta negara dengan ekonomi terbesar dan terpadat di Asia Tenggara. Masuknya Indonesia memperkuat pijakan BRICS di kawasan tersebut, di mana kekuatan-kekuatan Barat khususnya Amerika Serikat, secara historis mempunyai pengaruh. Oleh karena itu, keanggotaan Indonesia menandakan bahwa BRICS bukan hanya aliansi kekuatan-kekuatan ekonomi, tetapi juga platform bagi negara-negara yang mencari suara independen dalam tatanan global. Namun apa keuntungan bagi BRICS untuk menerima Indonesia sebagai anggotanya? Keterlibatan Indonesia juga memiliki kepentingan praktis dengan PDB lebih dari 1 triliun dolar dan jumlah penduduk hampir 280 juta jiwa. Hal ini menambah bobot ekonomi yang cukup besar bagi BRICS. Kekayaan sumber daya alam Indonesia termasuk cadangan energi, mineral, dan produk pertanian, menjadikannya pemain penting dalam rantai pasokan global. Jaringan dan mekanisme perdagangan BRICS akan membantu Indonesia menyatukan sumber daya dan barangnya menyerap apapun yang dimiliki Indonesia, untuk menawarkan era pertumbuhan ekonomi fenomenal lainnya. Namun hal ini tidak berhenti di Indonesia saja. BRICS telah menarik minat dari 23 negara tambahan pada tahun 2025, yaitu Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Burkina Faso, Kamboja, Chad, Kolombia, Republik Kongo, Guinea Ekuatorial, Honduras, Laos, Kuwait, Maroko, Myanmar, Nicaragua, Palestina, Sahel, Sudan Selatan, Sri Lanka, Suriah, Venezuela, dan Zimbabwe. Gelombang ini menunjukkan meningkatnya daya tarik blok tersebut, sebagai alternatif yang layak bagi lembaga-lembaga yang didominasi Barat seperti IMF, Bank Dunia, dan G7. Banyak negara-negara ini tertarik dengan janji BRICS, tentang kesetaraan, kemitraan, dan janjinya untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Blok tersebut berfokus pada dolarisasi yang berarti mengalihkan perdagangan global, dan transaksi keuangan dari dolar ke mata uang lokal. Hal ini telah mendapat sambutan dari negara-negara yang selama ini sering bergantung pada dolar. Sistem ekonomi berbasis dolar negara-negara seperti Venezuela dan Nigeria, dengan cadangan minyak yang besar, melihat BRICS sebagai platform untuk menegaskan kontrol yang lebih besar atas sumber daya alam mereka tanpa kendala sanksi Amerika Serikat.
atau tekanan ekonomi. Kepentingan negara-negara ini juga mencerminkan ketidakpuasan yang lebih luas terhadap situasi saat ini. Tatanan global selama beberapa dekade didominasi lembaga keuangan barat, telah menyebabkan banyak negara bergulat dengan utang, ketidakstabilan ekonomi, dan campur tangan politik. Sebaliknya, BRICS menawarkan visi kerjasama yang inklusif, di mana kedaulatan dan rasa saling menghormati diutamakan. Salah satu pendorong utama pengaruh BRICS yang semakin besar adalah dorongannya terhadap dolarisasi. Selama beberapa dekade Amerika Serikat telah berfungsi sebagai media yang digunakan untuk perdagangan dan keuangan global yang memberikan Amerika Serikat pengaruh yang sangat besar atas sistem ekonomi internasional. Karena dolar Amerika Serikat digunakan, Amerika Serikat dapat memberikan sanksi pada negara manapun yang diinginkannya, dengan membekukan semua asetnya. Tidak hanya itu, tetapi karena setiap negara menginginkan dolar, Amerika Serikat dapat mencetak lebih banyak tanpa menghadapi ancaman devaluasi mata uang. Ia tahu dunia akan menyerap berapapun jumlah dolar yang dicetak, namun BRICS ingin menantang hal ini, status quo dengan mempromosikan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan, dan transaksi keuangan di antara para anggotanya. Dalam hal ini, keterlibatan Indonesia mendukung misi ini secara signifikan. Sebagai eksportir utama energi dan sumber daya alam, Indonesia dapat memainkan peran kunci dalam memfasilitasi perdagangan dalam BRICS. Menggunakan mata uang non-dolar, mata uang Rusia dapat memenuhi permintaan energi Indonesia, sehingga menjamin pendekatan yang saling menguntungkan di antara para anggota perusahaan BRICS. Rusia akan dapat memperoleh lebih banyak pendapatan, sementara Indonesia akan memperoleh energi dengan harga diskon. Selain memperkuat mata uangnya sendiri, jika membayar dalam mata uang lokal, bahkan perdagangan bilateral antara Indonesia dan China bisa dilakukan dalam yuan dan rupiah dengan melewati dolar sepenuhnya. Pergeseran ini tidak hanya mengurangi paparan terhadap volatilitas mata uang, tetapi juga melindungi negara-negara BRICS dari dampak sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat. Tetapi apakah BRICS akan menerima semua negara yang mengajukan keanggotaan? Karena saat ini BRICS memiliki kekuatan untuk memilih siapa yang diinginkan sebagai anggota baru, strategi ini akan memastikan bahwa hanya negara-negara yang kepentingannya sama dengan BRICS yang akan dijadikan anggota. Oleh karena itu, meskipun kepentingan 23 negara menunjukkan daya tarik BRICS, blok tersebut mengambil pendekatan yang terukur untuk ekspansi. Pejabat Rusia termasuk Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, telah menunjuk langkah-langkah bertahap, harmonis, dan akurat dalam menerima anggota baru. Pendekatan yang cermat ini menunjukkan pemahaman bahwa ekspansi yang tidak terkendali dapat mengencerkan fokus strategis blok dan membuatnya tidak efektif. Sebaliknya, BRICS mengadopsi pendekatan selektif dalam memilih anggota berdasarkan kekuatan ekonomi mereka, pengaruh regional, dan keselarasan, dengan tujuan blok, misalnya negara-negara sumber daya seperti Venezuela dan Nigeria, dapat meningkatkan keamanan energi negara-negara BRICS, sementara negara-negara yang berlokasi strategi seperti Pakistan dan Maroko, dapat memperluas jangkauan geopolitik mereka. Strategi cherry picking ini memastikan bahwa anggota baru membawa nilai nyata bagi aliansi, memperkuat kemampuannya untuk mencapai tujuannya. Pendekatan ini juga memungkinkan negara-negara BRICS untuk menjaga kohesifnya dengan hati-hati. Memilih anggota yang sejalan dengan visinya, blok ini dapat menghindari menjadi koalisi besar dengan prioritas yang saling bertentangan. Hal ini sangat penting karena BRICS berusaha untuk memposisikan dirinya sebagai kekuatan kohesif yang mampu menantang institusi yang didominasi Barat, dan membentuk tatanan global. Di sini, masa jabatan Presiden Brazil menjadi penting, dengan menawarkan peluang transformatif bagi blok ini dan Amerika Latin, sebuah kawasan yang telah lama didominasi oleh pengaruh Amerika Serikat. Brazil sebagai ekonomi terbesar di Amerika Latin dan anggota pendiri BRICS, memiliki posisi unik untuk menjembatani kesenjangan antara BRICS dan negara-negara tetangga regionalnya. Momen ini lebih dari sekedar simbolis, ini adalah momen yang sangat penting.
poros strategis menuju ekonomi yang lebih dalam, dan hubungan geopolitik dengan kawasan yang kaya sumber daya alam, yang ditakdirkan untuk menantang dominasi Barat. Sumber daya alam yang sangat besar di Amerika Latin, merupakan pusat nilai BRICS. Negara-negara seperti Venezuela, Argentina, Chili dan Bolivia memegang peranan penting, komoditas seperti minyak, litium, tembaga dan produk pertanian. Cadangan minyak Venezuela yang sangat besar, misalnya dapat diintegrasikan ke dalam upaya dolarisasi. BRICS memungkinkan perdagangan di luar sistem dolar Amerika Serikat, demikian pula Chili dan Bolivia, dengan cadangan litium mereka yang terkemuka di dunia, dapat memperkuat dominasi energi terbarukan BRICS. Kekayaan pertanian dan energi Argentina, semakin melengkapi tujuan blok tersebut untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan Barat. Potensi perluasan ini juga membawa dampak geopolitik selama beberapa dekade. Amerika Latin dianggap sebagai halaman belakang Amerika Serikat, yang menjadi sasaran intervensi politik dan ekonomi, yang seringkali mengutamakan kepentingan Amerika Serikat. BRICS menawarkan modal kerjasama alternatif, yang didasarkan pada rasa saling menghormati, dan perdagangan yang adil, yang menarik bagi negara-negara Amerika Latin, yang menginginkan kedaulatan yang lebih besar dengan bergabung. Negara-negara ini mendapatkan akses ke peluang investasi pasar baru, dan pembiayaan dari lembaga-lembaga seperti Bank Pembangunan Baru yang bebas dari ikatan politik, yang sering dikaitkan dengan pinjaman Barat. Posisi geografis Amerika Latin yang strategis, dengan akses ke Samudra Atlantik dan Pasifik, meningkatkan rute perdagangan negara-negara BRICS, memperkuat hubungan yang dapat mengarah pada koridor yang menghubungkan Amerika Selatan dengan Afrika, Asia dan sekitarnya, melewati rute yang didominasi Barat. Konektivitas ini sejalan dengan visi BRICS yang lebih luas, untuk menciptakan tatanan dunia multipolar, mengurangi ketergantungan pada mitra dagang tradisional dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu ekspansi BRICS tidak akan berhenti di Indonesia, atau 23 negara anggota, lebih baik tunasnya akan mencapai Amerika Latin, Asia, dan Afrika yang membawa lebih banyak negara. Hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dan China, ditandai dengan meningkatnya ketegangan, terutama menyangkut kebijakan perdagangan dan strategi keuangan. Pemerintah Trump telah mengambil sikap protection yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi Amerika dan melindungi industri dalam negeri. Pendekatan ini termasuk mengenakan tarif yang besar pada impor China, dengan usulan tarif dasar universal sebesar 10 hingga 20% untuk semua impor, dan hingga 60% untuk barang-barang China. Sebagai tanggapan, China telah menerapkan 3 tindakan balasan. Pertama, pembatasan ekspor. Pada awal Januari tahun 2025, Kementerian Perdagangan China mengusulkan pembatasan ekspor baru, yang menargetkan teknologi yang penting, untuk memproduksi baterai komponen dan pemrosesan mineral penting, seperti litium dan gallium. Bahan-bahan ini sangat penting untuk pembuatan baterai dan semikonduktor kendaraan listrik. Langkah-langkah yang diusulkan bertujuan untuk memperkuat kendali China atas pemrosesan mineral penting, yang saat ini memegang posisi dominan, dengan menyumbang sekitar 70% dari kapasitas penyulingan litium global. China telah aktif mempromosikan penggunaan mata uangnya sendiri, yaitu yuan dalam transaksi lintas negara untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Inisiatif ini telah menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi mata uang perdagangan internasional China. Pada tahun 2010, kurang dari 1% pembayaran lintas China diselesaikan dalam yuan, dibandingkan dengan sekitar 83% dalam dolar Amerika Serikat hingga Maret tahun 2023. Pangsa yuan melampaui dolar untuk pertama kalinya, dengan lebih dari setengah atau 52,9% pembayaran Cina diselesaikan dalam yuan hingga Maret tahun 2024. Transisi ini mencerminkan upaya strategis China, untuk menginternasionalkan yuan, dan meningkatkan otonomi keuangannya. China secara bertahap mengurangi kepemilikannya,
atas surat berharga pemerintah Amerika Serikat, sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mendiversifikasi cadangan devisa, dan mengurangi ekspor terhadap aset berdenominasi dolar Amerika Serikat. Sejak awal tahun 2024, China telah mengurangi kepemilikan obligasi pemerintah Amerika Serikat bersihnya sebesar 21 miliar dolar. Langkah ini sejalan dengan upaya dolarisasi China, dan mencerminkan kekhawatiran atas keberlanjutan jangka panjang utang Amerika Serikat. Dalam video ini, kita akan membahas tren terbaru China, yang menjual kepemilikan obligasi pemerintah Amerika Serikat, dan mengkaji dampaknya terhadap ekonomi dan kebijakan Amerika Serikat. Selain itu, kita akan membahas kebijakan baru Jepang, yang melibatkan penjualan US Treasury Holdings, dan implikasinya yang lebih luas. Kepemilikan China atas US Treasury Securities turun menjadi 76,1 miliar dolar, yang menandai level terendah sejak Februari tahun 2009. Penurunan ini merupakan bagian dari tren yang lebih luas, dengan penurunan aset China sebesar 42%, dari puncaknya sebesar 1,32 triliun dolar pada November tahun 2013. Penurunan strategis ini sejalan dengan upaya China untuk mendiversifikasi cadangan devisanya, dan mengurangi ketergantungan pada aset dolar Amerika Serikat. Analisis dari AZ Research mencatat bahwa, bank-bank China setelah memangkas aset dolar Amerika Serikat mereka, sebesar 22% dari puncaknya pada tahun 2021, yang mencerminkan langkah untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional, untuk meningkatkan independensi kebijakan moneter, dan mengelola volatilitas nilai tukar dengan lebih baik. Kepemilikan China atau surat berharga Treasury Amerika Serikat, telah menjadi fluktuasi signifikan selama 2 dekade terakhir, yang mencerminkan pergeseran strategi ekonomi, kondisi pasar global, dan pertimbangan geopolitik. Investasi China dalam obligasi Treasury Amerika Serikat, mulai meningkat secara signifikan pada awal tahun 2000-an, dan mencapai puncaknya sekitar 1,316 triliun dolar pada bulan November tahun 2013. Akumulasi ini didorong oleh surplus perdagangan besar China dengan Amerika Serikat, yang mengakibatkan cadangan besar dolar Amerika Serikat, yang kemudian diinvestasikan dalam utang pemerintah Amerika Serikat. Namun sejak tahun 2013, sebagian besar cadangan ini disimpan dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Aset pada tahun 2014 sekitar 58% cadangan China, dalam mata uang dolar Amerika Serikat, turun dari 79% pada tahun 2005, yang menunjukkan diversifikasi bertahap. Strategi diversifikasi ini bertujuan untuk mengurangi risiko, yang terkait dengan konsentrasi mata uang, dan meningkatkan keamanan, dan profitabilitas kebijakan moneter. Investasi China mengurangi ketergantungan pada aset dolar Amerika Serikat, memberikan China fleksibilitas yang lebih besar dalam kebijakan moneternya. Dengan mendiversifikasi cadangannya, China dapat mengolah mata uangnya dengan lebih baik, dan menjaga stabilitas ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan respon yang lebih efektif terhadap kondisi ekonomi domestik, tanpa terlalu dipengaruhi oleh keputusan kebijakan moneter Amerika Serikat. Kekhawatiran atas keberlanjutan utang Amerika Serikat, utang publik Amerika Serikat telah meningkat, mencapai lebih dari 33,4 triliun dolar pada tahun 2023, peningkatan 9 kali lipat sejak tahun 1990. Meningkatnya utang ini menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan jangka panjang, dan keamanan investasi Treasury Amerika Serikat. Pengurangan kepemilikan obligasi pemerintah Amerika Serikat oleh China, yang telah turun sebesar 42%, dari puncaknya sebesar 1,32 triliun dolar pada bulan November tahun 2013, mencerminkan kekhawatiran mengenai meningkatnya skala obligasi pemerintah Amerika Serikat, dan risiko terkait Jepang yang bergabung dengan China, dan meninggalkan obligasi pemerintah Amerika Serikat sejak akhir Perang Dunia. Jepang dan Amerika Serikat telah menegakkan aliansi yang kuat,
yang bangkit dari kehancuran yang disebabkan oleh bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Selama beberapa dekade berikutnya, Jepang menjadi salah satu pemegang asing terbesar dari US Treasury Securities, namun statistik terbaru mengungkapkan penurunan signifikan dalam kepemilikan Treasury Amerika Serikat. Jepang dengan pengurangan melebihi 21% sejak 2020, demikian pula Cina, pemegang terbesar kedua telah mengurangi aset Treasury Amerika Serikat, sebesar 44% sejak 2013, dalam 3 bulan terakhir saja, Jepang telah menjual 61 miliar dolar dalam obligasi pemerintah Amerika Serikat, sementara Cina telah memangkas kepemilikannya sebesar 51,3 miliar dolar. Angka-angka ini menggambarkan tren peningkatan kedua negara dalam melepas utang Amerika Serikat. Tindakan-tindakan besar ini memiliki konsekuensi serius bagi ekonomi Amerika Serikat dan sistem keuangan global. Berkurangnya investasi asing dalam utang Amerika menimbulkan kekhawatiran tentang arah kebijakan ekonomi Amerika Serikat, kemungkinan perubahan suku bunga, dan dominasi dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan utama dunia, ditambah lagi dengan konteks pemilihan kembali Donald Trump baru-baru ini, kebijakan luar negeri dan ekonominya tidak dapat diprediksi secara historis dan berpusat pada pendekatan Amerika First. Perubahan perilaku dua kreditur utama Amerika Serikat ini dapat membebani hubungan mereka dengan Washington, dan berpotensi mengubah struktur ekonomi global. Los Angeles, sebuah kota impian dan gemerlap, yang dikenal sebagai kota terkaya ketiga di dunia, dan kota paling pengaruh kelima di dunia, dalam sekejap berubah menjadi neraka yang mengerikan. Sang iblis merah menari dengan liar menjilati gedung-gedung pencakar langit, serta rumah-rumah mewah dengan sangat brutal. Neraka dunia yang mengamuk dan melahap segala yang dilaluinya, meninggalkan jejak kehancuran yang mencengkam. Langit yang menghitam dipenuhi helikopter dan pesawat yang menjatuhkan bahan penghambat, dan air ke daerah-daerah yang terbakar, seperti pertempuran udara melawan monster api. Pada hari Kamis tanggal 9 Januari tahun 2025, api yang mengganas bagai iblis, di Calabasas dan Hidden Hills barat laut Los Angeles, melahap rakus lebih dari 50 hektar tanah dalam sekejap. Namun itu hanyalah awal dari mimpi buruk yang sesungguhnya. Calabasas dan Hidden Hills yang awalnya hanya terbakar 50 hektar, kini dilelap api seluas 960 hektar. Angin kencang yang bertiup hingga 60 mil per jam, menyebarkan api dengan kecepatan yang mengerikan. Para pemadam kebakaran dengan kekuatan yang tersisa, harus berusaha mati-matian mengatasi 5 titik api. Api yang bermula dari Pacific Palisades itu merayap bagai ular, menjalar ke arah barat menuju Malibu sepanjang Pacific Coast Highway. Jalur yang biasanya indah tersebut, dalam sekejap berubah menjadi jalan menuju neraka. Api ini memaksa evakuasi besar-besaran, lebih dari 180.000 jiwa pada Kamis pagi. Mereka dipaksa meninggalkan rumah, harta benda, serta kenangan mereka. Sebelumnya pada hari Selasa, sang iblis merah telah lebih dulu melahap habis wilayah Eaton, membakar lebih dari 5.000 bangunan, dan mengubahnya menjadi abu. Kemudian di sebelah barat di Pacific Palisades, api menjalar ke pemukiman melahap 5.300 bangunan lagi, menyisakan puing-puing dan kesedihan. Para pemadam kebakaran, bagai prajurit yang berperang melawan monster, berusaha mati-matian memadamkan kobaran api. Namun celakanya, cuaca buruk dan perubahan iklim ekstrim yang brutal, membuat api semakin mengganas, menyapu apapun yang ada di hadapannya. Kini, hampir seluruh wilayah Los Angeles dilanda amukan api yang tidak terkendali. Untuk hari keempat kota ini, diselimuti asap tebal dan kepanikan. Sedikitnya, 10 orang telah dinyatakan tewas terpanggang hidup-hidup, dalam neraka dunia ini, dan sayangnya, ini hanyalah permulaan. Sheriff Los Angeles,
Robert Luna, dengan suara bergetar, memperkirakan bahwa jumlah korban tewas akan terus bertambah, seperti tumbal untuk api yang kelaparan. Kebakaran Palisades dan Eaton mencatatkan sebagai kebakaran paling mengerikan dalam sejarah Los Angeles. Monster api telah melahap hampir 28.000 hektar tanah, mengubah lingkungan yang dulunya hijau menjadi lautan abu serta arang. Ribuan bangunan telah hancur menjadi saksi bisu keganasan api, dan hampir 180.000 orang dipaksa mengungsi, sementara 200.000 lainnya hidup dalam bayang-bayang ketakutan, menunggu giliran mereka untuk dievakuasi. Para peneliti bahkan berani mengatakan bahwa ini adalah kebakaran paling merugikan dalam sejarah Amerika Serikat, dengan kerugian mencapai 150 miliar dolar. Angka ini menghancurkan rekor kerugian 30 miliar dolar yang disebabkan oleh kebakaran di California dan kebakaran lainnya pada tahun 2018 lalu. Palisades, kawasan mewah tempat para selebriti bermukim, pemandangan mengerikan terbentang dengan luas, bangunan yang dulunya berdiri dengan kokoh, dan seolah tanpa celah, kini hanya tinggal puing-puing hangus yang berserakan, kabel listrik yang terputus berserakan di jalanan, di antara mobil-mobil yang ditinggalkan oleh pemiliknya terbakar dan meleleh, aroma asap tebal menusuk hidung, dan mencekik setiap nafas. Penduduk yang memakai masker berkeliaran seperti zombie di kota mati, menatap bangunan sisa-sisa rumah mereka yang telah hancur lebur. Angin kencang telah menyebarkan api di tanah yang kering kerontang tanpa setetes pun hujan selama berbulan-bulan. Sejak Senin malam, api telah mengamuk tanpa henti, membakar lebih dari 11 km persegi kota. Taman bersejarah negara bagian Will Roger dan Summit, yang dulunya tempat wisata yang indah, kini hanya tinggal puing-puing yang menghitam. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, dengan wajah tegang dan suara bergetar, menyatakan dalam konversi pers bahwa bencana terburuk belumlah berakhir. Dia memohon kepada semua orang untuk tetap waspada, karena maut masih mengintai di balik asap dan api. Citra satelit menunjukkan kengerian yang tidak terbayangkan. Pacific Palisades yang dulunya dipenuhi rumah-rumah mewah, kini hanya berupa lautan puing. Pacific Highway dekat Malibu yang biasanya ramai, kini telah kosong tertutup oleh abu tebal, seperti jalan menuju neraka. Hollywood Hills, tempat berdirinya lambang ikonik Hollywood, juga tidak luput dari amukan api. Jalan-jalan di Marathon Road, yang dulunya tempat orang-orang berolahraga, kini dipenuhi dengan puing-puing. Sementara itu Walk of Fame, simbol industri hiburan, terancam oleh api yang terus mendekat. Eaton Fire, salah satu yang paling mematikan, telah membakar sekitar 4.200 hektar. Di sini, citra satelit menunjukkan kehancuran yang mengerikan. Lebih dari 100.000 orang kehilangan tempat tinggal, infrastruktur telah hancur, listrik padam, meninggalkan ribuan rumah dalam kegelapan. Selama beberapa hari, kota ini yang dulunya merupakan simbol kemewahan dan kemajuan, kini terluka sangat parah. Api telah merenggut segalanya, mulai dari kehidupan, harta benda, serta harapan. Los Angeles, salah satu kota kebanggaan Amerika, telah jatuh ke dalam neraka yang diciptakan dirinya sendiri, dan kini ribuan warga Los Angeles melarikan diri dari api, mencari perlindungan di tempat penampungan sementara, dengan wajah-wajah yang dipenuhi ketakutan serta ketidakpastian. Beberapa penduduk Pacific Palisades memberanikan diri kembali ke daerah yang telah hancur, hanya untuk menemukan cerobong-cerobong asap yang berdiri dengan tegak, di atas puing-puing telah hangus, dan kendaraan yang terbakar. Mereka adalah saksi bisu dari kiamat kecil yang telah melanda Los Angeles, sebuah kota yang kini berduka, diliputi asap, abu, serta keputusasaan.